Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Jamaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kesempatan pagi hari ini kita bisa bertolabul ilmi, silaturahmi. Semoga kepergian kita dari rumah sampai masjid ini karena thalabul ilmi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semuanya yang hadir pada majelis pagi hari ini, mudah-mudahan mendapatkan kesempatan, mendapatkan kesehatan pagi hari ini kita manfaatkan untuk beramal soleh. Kesempatan pada pagi hari ini, marilah renungan yang pertama bertanya pada diri kita masing-masing. Iman yang Allah berikan kepada kita apakah semakin meningkat? Iman yang Allah berikan kepada kita apakah semakin baik? Tentu yang bertanya kita sendiri, yang menjawab kita sendiri. Apabila iman kita baik, meningkat, kuat, alhamdulillah. Karena iman itulah awal pondasi beramal soleh. Dan iman itulah yang insya Allah bermanfaat untuk kehidupan kita, baik di dunia ini insya Allah sampai besok di akhirat kelak. Jamaah rahimakumullah, renungan yang pertama, apabila hati kita kosong dari iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah ada? Monggo kita merenung hati yang harus diisi dengan iman, harus ada nutrisi iman ini. Apabila kosong bagaimana? Imam Ibnul Qayyim menyampaikan, hati yang hidup dan sehat jika ditampakkan padanya keburukan-keburukan, maka dia akan menjauhi dengan sendirinya, membencinya, dan tidak akan menoleh kepadanya. Kemudian hati yang telah mati tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Jamaah Ahad pagi yang berbahagia, kehidupan di sekitar kita, apabila imannya baik, apabila imannya kuat, ternyata menggembirakan keluarganya, menggembirakan masyarakatnya. Tetapi bila
imannya tipis bahkan kosong sama sekali. Inilah pendapat Ibnul Qayyim. Tidak bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik. Nah, awal inilah kita bertanya pada diri kita. Hati kita menerima kebaikan, hati kita membedakan mana yang buruk. Itulah nutrisi iman yang Allah berikan kepada kita saat ini, pagi ini. Jamaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah, indikator adanya iman di dalam hati kita. Yang pertama bahwa surat wal asri, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu melihat pribadi, umurku wis 55. Demi waktu umurku wis 70. Demi waktu umurku 20. Bertanya pada diri kita masing-masing. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Kita itu rugi. Terjawab, ada solusi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Solusi pertama, orang yang beriman tidak akan rugi. Hidupnya tidak akan rugi. Kalau sekarang kita ternyata dalam keadaan terperosok atau rugi, tengoklah iman kita. Kalau iman kita ada, semakin kuat, semakin tegar, semakin baik, itulah kejayaan, itulah kebahagiaan, tidak rugi. Indikator yang pertama, apabila ada iman, orang itu tidak akan rugi. Jawabnya masing-masing, alhamdulillah iman masih ada. Alhamdulillah lingkungan mendukung meningkatnya iman. Alhamdulillah akad pagi meningkatkan iman. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, ternyata kita kalau ada iman, indikator iman ini, surat Atin ayat 4-6, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Allah sungguh, Allah menciptakan kita dalam bentuk yang sempurna, yang sebaik-baiknya. Apa bu? Fisik. Pun banding ke kali yang lain, ternyata manusia kesempurnaan fisiknya luar biasa. Maaf, bila masih ada kekurangan ataukah cacat, itu kehendak Allah, bukan kehendak orang tua. Orang yang memiliki kekurangan pasti punya kelebihan. Jangan menganggap ada kekurangan. Itu kelebihan Allah. Mungkin dibalik adanya fisik yang kurang, ternyata banyak kelebihan. Lihat orang yang tidak bisa melihat, orang yang buta, ternyata ingatannya menghafalkan Al-Quran, tahfidnya lebih duluan dari orang yang melihat. Betul bu? Kesempurnaan Allah ciptakan, ada yang sempurna, ada yang kurang. Itulah hidayah yang Allah berikan, masing-masing punya tempat tersendiri.
Jamaah rahimakumullah, indikator iman yang kedua ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, fisik yang sempurna. Ada ayat lanjutan, summa radatnahu asfala safilin, kemudian akan kembali ke derajat yang rendah. Bisa ibu bapak buka surat Atinya, asfala safilin, aspal, asfala, aspal, rendah. Kenapa rendah? Karena nggak punya iman, nggak punya amal. Illaladina amanu wa amilu solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Pahala yang nggak putus-putusnya, untung. Bila nggak ada iman, ternyata umur selawe pikun piye bu? Loh, karena nggak ada iman, nggak ada keyakinan. Kacamata dinggo digoleki. Di mana kacamata saya? Dipakai loh bu. Karena apa? Itulah iman yang ada memang membedakan bu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, fisik. Psikis kita, iman kita kuatkan. Sehingga apa? Nuansa antara jasmani dan rohani ada ungkapan sehat walafiat. Orang yang sehat sekarang banyak bu. Neng lumbuk, neng bangjo, ecek. Ngadum, betul bu? Itulah kekurangan yang seharusnya kita sampaikan pengertian. Lebih baik bekerja sedapatnya daripada minta. Sehat bu, ning afiatnya kurang. Asfala safilin, akan ke derajat yang sederhananya karena nggak punya iman. Gampangan nih, nggak punya malu. Kalau kita iman, kelanjutan ayat, ajrun ghairu mamnun, pahala yang tiada putusnya. Apa itu? Kelayaan hidup, kebahagiaan hidup yang bahagia. Kalau ibu melihat orang yang sudah tua, ibadahnya luar biasa, itu yang kita inginkan. Coba renungan dalam benak itu, wis sepuh mlaku rekoso mangkat pengajian sik dhewe. Golek apa bu? Nah, golek ridhone Allah. Kenapa? Biar ada pencerahan, ada ajaan yang mengajak kepada kebahagiaan. Sekarang ukuran bahagia tidak ditentukan mobil yang mewah, uang yang banyak. Justru orang yang punya uang banyak ketangkap KPK. Sehat, neng kurang afiatnya. Nah, bicara iman seperti ini, nuansa hati kita semakin mantap. Bahwa iman yang Allah berikan kepada kita sempurna hidup ini. Yang ketiga, manusia yang beriman senantiasa mendapatkan kehidupan yang baik dan sejahtera serta ganjaran yang melimpah di sisi Allah. Ternyata indikator iman ini Allah menjamin hidup yang baik. Suratnya An-Nahl ayat 97. Konsep inilah yang saat ini harus kita tegakkan. Man amila solihan
min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanah yanahu hayatan thayyibatan ilal akhir. Konsep hidup ini Allah menjamin, Bu. Sekedar hidup Allah menjamin, tetapi kalau gaya hidup yang sulit. Nah, sekedar sempurna kita hidup biasa, insya Allah rezeki Allah yang ngatur. Nggih. Sebab apa? Hidup bermasyarakat saling memberikan tawasobil haq, tawasobil sabr. Rung digawean wae tawani. Mbok mase kan nak gelem monggo ten nggen kula ngewangi goreng abon umpama. Alhamdulillah abon Pak Rahmat sudah halal. Bukan promosi, tapi alhamdulillah abon Pak Rahmat sampai Yordania, sampai Mekah, Madinah, sampai Singapura. Nggih. 2023 Januari proses, Maret turun sudah halal abon Pak Rahmat. Nggih. Contoh. Ternyata kita memiliki teman yang banyak ini saling memberi manfaat. Saling memberi manfaat. Sekedar teman yang baik, insya Allah mengarahkan kebaikan-kebaikan. Ternyata surat An-Nahl ayat 97 ini, barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, keadaan iman, yakin, ngandel, percaya marang Allah, maka sesungguhnya akan kami beri kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Saya melihat menatap ibu bapak sudah baik dalam hal kehidupannya. Bukan diragukan lagi, sudah baik. Melihat wajah ibu berseri-seri, bapak bergembira, baju yang begitu bersih, indah, bahkan sering ganti karena banyak lainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, konsep hidup ini yang Allah berikan berawal karena beramal, karena iman. Indikator yang ketiga ini iman kita memiliki, kita kuatkan, bahkan mau kita beramal, ternyata jaminan Allah hidup ini baik. Hidup ini baik. Bukan lagi kurang baik, baik. Potensi yang Allah berikan luar biasa. Ada ayat lain, walau ana ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Allah akan mencukupkan untuk hidup ini kebutuhan baik dari langit maupun dari bumi. Potensi yang ada di sekitar kita akan memberi support. Mungkin dari langit hujan yang turun. Mungkin bumi tanaman yang kita miliki berbuah, menghasilkan manfaat sehingga mencukupi kebutuhan. Baik itu mungkin makanan pokok, mungkin buah-buahan, atau hijau daun yang membuat nafas segar. Mungkin di kota-kota besar tidak segar karena banyaknya polusi udara. Ya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dengan iman indikator ini senantiasa mendapatkan ketenangan hati. Nuansa iman yang kita miliki berdampak pada ketenangan. Dadi nek wong Islam imane kuat, hidup ini nyaman, aman, hatinya tenang.
Kalau membayangkan hatinya nggak tenang pripun, Bu? Ya nggak nyaman lagi. Maka jaminan Allah yang membuat hati ini tenang. Hidup merasa bahagia. Ada pada surat Al-Fat ayat yang ke-4. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim ilal akhir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang beriman ternyata hatinya mendapatkan ketenangan, inilah hidup yang kita tuju. Atau cita-cita kita. Ibu-ibu, apabila hati kita gundah, hati kita susah, apa yang kita lafalkan, Bu? Astagfirullah. Minta ampun kepada Allah. Dengan mengucap astagfirullah, mohon ampunan. Hati ini selalu pengen adanya ketenangan. Semakin orang itu imannya kuat, ternyata ketenangan Allah berikan. Betul, Bu? Sing saat menikah mboten wonten ketenangan, apakah memikirkan belum lunas, Bu? Nah, hutang pinjaman yang belum lunas apabila punya tanggungan, hati kita itu akan tenang. Saatnya menyampaikan atau menyaur atau memberikan, itulah juga tenang. Jamaah rahimakumullah, dimanapun kebutuhan kita itu tidak ada yang sama. Sedikit banyak mungkin tidak ada perbedaan atau kesamaan. Maka orang yang imannya kuat, surat Al-Quran memberikan solusi jalan keluar kepada kita. Semakin yakin bahwa Al-Quran haruslah kita baca. Haruslah kita fahami, kita tadaburi. Semakin kita banyak membaca ayat-ayat Allah, kita renungkan terjemahannya, menjadikan ketenangan juga. Nah, itulah jamaah Ahad pagi yang dimuliakan Allah. Indikator-indikator iman ini mengajak kita apa? Semakin menguat, semakin menunduk, semakin berbuat kebaikan tuh melebar. Karena iman adalah masing-masing, bukan kolektif. Jamaah rahimakumullah. Yang kelima, orang yang meningkatkan iman, indikator baik imannya, ternyata umurnya senantiasa dilimpahi keberkahan dan mendapatkan rahmat sepanjang hidupnya. Teman yang baik hati, ibunya yuswani 104 tahun. Teman saya meninggal dunia usia 104, ibu itu. Cuma sore hari pengen pindah. Aku pengen bali neng Tonggalan. Cuma cerita. Aku pengen bali neng Tonggalan, Nduk. Ampun, Bu, mereka kosong dereng dipun resiki. Pun jawab 2 kali. Pun sare jam 2 itu tahajud di kursi roda. Kemudian batuk. Meninggal.
Masya Allah, subhanallah. 104 tahun. Nggih. Kula dipun critani ngoten niku ten kantor niku merinding. Enggak sakit. Luar biasa. Sampai 104 tahun meninggal keadaan husnul khotimah. Orang yang beriman umurnya senantiasa dilimpahi keberkahan, mendapatkan rahmat sepanjang hidupnya. Dia nggak lepas tahajudnya. Tutur katanya kepada putra putrinya luar biasa. Semuanya mengandung hikmah, tidak banyak ngomong. Tadarus Al-Quran sepanjang waktu dia pergunakan. Tahajud nggak pernah kosong. Ternyata anak-anak yang banyak, karena di atas sekian banyak itu, semuanya manut, semuanya tunduk, keberkahannya ibu ada. Lain. Maka orientasi kita bahwa ibu yang imannya kuat, nuturi para putra digugulan ditiru, walaupun bukan guru. Ternyuh kula Bu. Nggih, melihat teman yang seperti itu cerita hebat. Nggih. Enggak banyak cerita. Tapi senantiasa iman itu semakin diperkuat. Jamaah rahimakumullah. 5 ukuran iman kita itu ada, disitulah Allah akan memberikan beberapa yang sudah 1, 2, 3, 4, 5 memberi jaminan bahwa hidup kita ini dikendalikan Allah. Mati pun kehendak Allah. Usaha kita memperkuat iman berbagai, antara lain taklim. Seperti ini marilah kita kuatkan. Terus apa fungsi iman yang kita miliki? Gunane apa iman sing ning dodone awake dhewe iki? Indikator awal tidak rugi, hidupnya baik, sampai umurnya mendapatkan barokah. Fungsi iman itu apa? Yang pertama adalah ternyata yang Allah berikan iman kepada kita sebagai penyelamat. Menyelamatkan hidup kita. Ibrahim alaihissalam, bapak tauhid kita, hatinya ya setajam pisau. Bila mendapat perintah Allah segera kerjakan. Hatinya yang tajam dengan kepekaan perintah Allah. Kita merenung apakah sudah setajam hatinya Ibrahim. Ibrahim alaihissalam disuruh menyembelih putranya, itu ujian. Kowe seneng bondo anak apa seneng iman perintah Allah? Kata Busra Muqaddas saat mengisi Idul Adha di Gor yang kemarin itu menyampaikan bahwa tantangan Ibrahim alaihissalam saat berkurban, ayo takut kepada Allah, iman kepada Allah, apakah kepada anak? Ukuran Ibrahim adalah berhasil ujian Allah. Digambar saiki Pajero anyar teko dikirim karo krungu adzan. Kira-kira buka apa Pajero sik ngelapi Pajero apa terus neng masjid adzan. Lah Ibrahim ki karo anake, kowe milih anakmu urip generasi apa pancen manut akan menyembelih anak. Ternyata menyembelih anak itu ujian, takut iman maaf dan tajam hatinya kepada Allah. Sehingga Allah mengganti dengan seekor kambing itu ujian iman hati Ibrahim alaihissalam sekuat itu. Ternyata menyelamatkan juga. Kalau ujian yang kita hadapi masing-masing itu kita share, kita bagi cerita kepada ibu, kepada bapak,
Sehingga nuansa ini memang semakin kuat. Saya yang saat itu punya anak satu, pertama kali tak kasihkan di bias ini, playgroup pertama kali. Ternyata umur sekian masuk bias. Umur 3 tahun lebih seminggu dikersaki Allah meninggal dunia. Sudah sekolah hampir mungkin setengah tahun tuh. Dites ibu, bapak, teman-teman saya itu hitungan sudah bisa. Bahasa Arab sudah bisa. Bacaan surat pun lengkap bisa. Ternyata kena demam berdarah ujian. Ternyata ujian saya yang pertama, anak umur 3 tahun lebih seminggu dikersake. Jam 8 mikir, jam 10 mlebu RSI. Jam 8 bengi tidak ada. Ujian keimanan. Itulah kehendak Allah menguji saya. Istri saya juga begitulah, anak pertama. Bagaimana bisa cerdas, bisa baik. Mana sekolah yang baik, bias, melinjon, iya. Sudah meninggal, cukup. Bismillah, Allah mengendaki kebaikan. Apa itu? Hei Rahmat, sesuk kuwi anakmu dadi among tamu ning surga. Belum balik sudah dikersaki Allah. Maka usahakan Anda baik, berbuat baik, sok ben ketemu anakmu ning surga. Insya Allah. Sudah diikhlaskan, Allah mengendaki. Usaha bagaimana? Sudah diperiksa ke, tanda Allah mengendaki. Ternyata sebelum tidak ada, Bapak masuk absen, Ibu Mbah Delanggu, nggih, semua dipanggil. Salaman, disayang gitu. Terus tidak ada, luar biasa ujian. Menyelamatkan iman, tetap iman, Allah mengendaki sudah. Itulah nilai iman yang sebenarnya, bahwa ini titipan Allah, ini ujian Allah. Kuat tidaknya masing-masing enggak sama. Nggih. Sama rahmatullah. Alhamdulillah. Anak pertama tidak ada. Kedua, ketiga, keempat sudah tambah 3 lagi. Punya anak yang ragil tahfidz Al-Quran. Alhamdulillah. Sekarang di Libya, Jakarta. Alhamdulillah. Yang pertama dah wisuda, yang kedua dah wisuda, tinggal 1 putri di Libya. Libya itu sekolahnya punya Mekah Madinah. Alhamdulillah di sana sekolah itu beasiswa. Ini juga ujian juga. Alhamdulillah, semoga generasi-generasi yang saya harapkan mempunyai nuansa bisa mengembangkan agama yang Allah titipkan kepada kita ini. Ya. Yang kedua, fungsi iman yang Allah berikan kepada kita ternyata menjadikan manusia yang berakhlak baik. Kalau imannya baik, insya Allah amal akhlaknya baik. Bila nggak baik, orang bertanya, kayak wong endi? Anake sopo? Kok tumindake ora apik? Kalau baik, amal yang ia lakukan karena apa? Berbasis iman. Fungsi iman mempunyai keberagaman, antara lain akhlak yang baik inilah. Ternyata orang yang berakhlak baik dasarnya adalah iman yang kuat. Wa ma ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan, Allah ganti. Sekecil apapun yang bapak ibu lakukan berupa maksiat, Allah mengazab. Lah, begitu melekatnya malaikat dan adanya pahala dan azab, akan melakukan amal berakhlak baik. Ini fungsi yang kedua. Yang ketiga adalah
Fungsi iman yang kita miliki adalah sebagai pedoman hidup. Hidup ini adalah ujian. Apabila iman kita baik, hidup menuju kebaikan. Sebagai kontrol iman baik, ternyata adanya hati yang mengajak fitrah, suci, baik. Apabila hidup yang kita lakukan pedoman ini keliru, maka perasaan yang pertama boso jawane apa? Deg-degan. Bernuansa akan berbuat kurang baik. Sebagai pedoman hidup, bertanya pada fitrah kita, hati kita, iman kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fungsi yang keempat, iman yang kita miliki di jiwa kita ini ternyata menumbuhkan rendah diri, tawadhu. Biasanya kerendahan diri kita itu ke semuanya, baik ilmu, baik harta, baik kedudukan, seolah-olah kita merendah. Itulah bedanya beriman dan tidak. Kalau tidak mungkin ngetok ke arogansinya bisa, ngetok ke jabatannya bisa. Kalau toh kita balik, saat itu dia menjabat, saat itu meninggal, cukup almarhum. Cukup jabatan pensiun yuk, pensiun. Okay. Ternyata jamaah rahimakumullah, rasa rendah diri inilah karena iman. Apa yang saya banggakan bukan lagi jabatan tapi amal soleh. Berpedoman berpangkal pada iman. Jemaah yang dimuliakan Allah, kalau sebentar lagi kita akan punya pesta demokrasi, pilihan RT, pilihan lurah, pilihan bupati, pilihan presiden. Kalau iman ini kuat, yakin Bu, akan tanya pada diri kita sendiri, rendah diri. Kok rendah diri? Iya. Saya memilih harus yang terbaik, harus yang pas, harus yang membawa kebaikan. Apabila keliru, kenapa aku mendukung hal-hal yang keliru? Ternyata apa? Jiwa akan merasa kurang nyaman. Apalagi sekarang mungkin banyak amplop yang bergentayangan. Masihkah hati kita terkotori? Amplop 50.000, amplop 20.000 ngalah ke yang lain. Hari kini nombor amplop tidaklah. Betul Bu? Gelo. Oke. Ternyata yang kelima, fungsi iman yang Allah berikan kepada kita, iman ini setelah rendah diri, adanya qanaah. Adanya qanaah. Monggo, sikap qanaah yang ada pada kita menyeluruh, Bu. Menyeluruh. Teringat Pak almarhum Pak Anton Suwarto di Larapat itu nuansanya selalu mengalah. Nggih, selalu mengalah. Karena sih, kowe sih. Dia ngomong betul itu. Nggih. Ngomong betul. Karena setiap saat ketemu itu sampai tahu. Nggih. Jamaah rahimakumullah, sifat qanaah yang ada pada kita enggak sama, Bu. Menghilangkan sifat serakah. Serakah itu bukan milik manusia sebenarnya, miliknya hewan. Nggih. Ning hewan tertentu. Bukan semua hewan. Jamaah rahimakumullah, iman yang pada kita ini fungsinya adalah mengingat kematian. Fungsi iman yang ada kita ini mengingat kematian. Kalau kita ingat akan mati,
bekal apa yang sudah kita bawa, bekal apa yang sudah ada. Kalau belum ada, kenapa berani? Nggih. Seharian penuh menimbang apa yang kita lakukan, mana yang belum kita lakukan. Muhasabah saat tertentu penting. Kenapa hari ini saya belum baca Quran? Haruslah membaca Quran. Bisa. Sudahkah hari ini kita berinfak? Sudah. Hal-hal yang mengajak kita untuk akhirat saat kita ingat segera lakukan. Karena apa? Kematian datanya tidak bisa dijadwal. Kalau teman yang mengingatkan kepada kebaikan, teman itu khutbah Jumat. Ada berita khutbah Jumat. Selesai khutbah Jumat, imam diberikan yang lain, Pak tolong diimami, saya nggak kuat. Ikut satu rakaat, mampu berdiri. Mau rakaat kedua, nggak mampu, dia duduk, terus sujud, tidak ada. Ini Pak Agus yang meninggal di Delanggu sana, saat khutbah menggebu-gebu, kemudian sholat nggak kuat, yang kedua itu nggak mampu terus meninggal. Polsek Delanggu, Puskesmas Delanggu ke lokasi, ternyata sudah tidak ada. Bar khutbah meninggal, Bu. Masya Allah, ya Allah, subhanallah. Ini nuansa apa? Nuansa husnul khotimah. Kalau kita merenungkan sebaliknya, apabila kita berbuat yang kurang baik, delalah podosek iki mau mendadak tadi. Apakah yang kita rasakan? Apabila baik, nasihat terbaik adalah kematian. Kalau yang kurang baik kita lakukan, ternyata akhirnya su'ul khotimah. Bukan husnul khotimah, justru su'ul. Iman yang ada ini ternyata menambah kekuatan ingat akan kematian. Surat Al-Isra ayat 36. Inna sam'a wal basara, semua indera kita akan dimintai pertanggung jawaban. Apalagi surat 36 ayat 65. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulihim. Yasin ayat 65. Ternyata besok ada waktu mulut kita terkunci, tangan yang bicara, kaki yang menyaksikan. Ternyata nuansa tangan bicara saat ini ibu bapak melihat tayangan TV, sudah ada tangan yang bicara. Karena apa? Teman-teman kita yang maaf tidak bisa mendengar, itu sudah ada gerakan tangan, itu sudah bisa membaca. Oh, itu berita gunung meletus. Oh, kebakaran. Dengan gaya tangan yang bicara di TV yang kecil itu, orang yang maaf, kekurangan pendengaran itu akan melihat itu bisa menerjemahkan. Ternyata besok tidak seperti itu. Al-yawma nahtimu ala afwahihim. 65 surat Yasin itu. Mulut terkunci, tangan bicara akan apa adanya, apa yang kita kerjakan akan bicara. Ternyata apa? Itu tanggung jawab pribadi. Kalau sekarang orang munafik, orang kafir bisa bicara sebisanya, besok sudah tidak bisa lagi, alias apa adanya. Tangan bicara, kaki menyaksikan, mulut terkunci. Tafsir inilah
Yang Bapak Ibu renungkan tanggung jawab masing-masing. Nah, kalau kematian yang Ibu maaf, takziah, layat, satu dengan yang lain Ibu sering takziah. Hikmah apa yang kita petik? Di antaranya umur nggak sama meninggalnya. Prosesnya mati mungkin mendengar luar biasa sholat mati. Ada yang meninggal kemarin saat haji di pesawat itu, Pak Soleh Ngawen, mendengar karom-karom yang bicara, ternyata hati ini maaf luar biasa, Bu. Tim kesehatan sudah akan ngimpus, nggak bisa loh, Bu. Impus wis ra iso. Kok delala kok jenggirat. Oh iya. Ke toilet. Di situ meninggal. Di pesawat terbang. Di tim kesehatan mau infus itu sudah nggak bisa masuk. Lah, cerita ini kita ambil hikmahnya, ternyata wong Jawa ngomong nazaknya pas mau ke tempat toilet. Jadi begitu sudah bisa diinfus, jenggirat. Terus kayak wong rusuh kayak. Masya Allah, ya Allah. Subhanallah. Haji meninggal di pesawat. Baru berangkat. Gitu, baru berangkat. Belum prosesi haji. Iman kita bertanya, Bu. Kematian yang itu sebagai gambaran. Berangkat haji belum sampai sudah Allah kehendaki. Mungkin yang lain. Sebaik mungkin Ibu sering takziah. Semakin nasihat iman itu banyak. Bukan kebiasaan. Apa kewajiban? Tekodok. Nyolati. Dungake. Tekodok ambil pelajaran luar biasa. Sekian banyak semua mensulatkan. Insya Allah surga. Kita ambil hikmahnya. Oke. Fungsi iman itulah saat ini berfungsi, Bu, untuk kehidupan kita. Berikutnya adalah iman itu mengawasi amal. Berarti apa, Bu? Yang mengawasi kebaikan, keburukan kita ini iman. Fungsinya apa? Mengawasi, ngontrol kita hidup ini. Yang terakhir ternyata iman yang kita miliki berfungsi menenteramkan hati. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Jamaah rahimakumullah. Yang pertama kekosongan hati, kekosongan iman. Indikatornya seperti itu. Fungsi iman yang kita miliki sebagai satu kebutuhan hidup baik jasmani maupun rohani. Ternyata bicara iman menggambarkan kebahagiaan yang hakiki. Yang sebenarnya bukan kamuflase. Maka tingkatan iman semakin baik itu yang kita harapkan. Sarana seperti taklim seperti ini, marilah perbanyak. Sehingga nuansa hati ini memang benar-benar terhibur dengan keimanan. Bukan terhibur saatnya keduniaan. Contoh, orang itu dihibur dengan piknik, seneng, Bu. Mulai susah. Laras, Bu. Entek duitnya. Betul, Bu? Lah. Tetapi nuansa pergi seperti pengajian ini mulai renungan. Buat apa mau beli yang begitu banyak? Numpak ya omong sih. Laras, Bu. Iya, motornya 7 hanya 1 yang bisa dikendarai. Nah, banyak renungan.
Oh, infak saya kurang. Maka saat membutuhkan iman, marilah. Iman ini sebagaimana kita bawa. Lagunya Mbah Surip menguntungkan. Tak gendong kemana-mana. Tak gendong kemana-mana. Enak toh, nyaman toh. Yang digendong iman. Yang digendong Islam. Kalau yang digendong bukan iman, bukan Islam, enggak nyaman. Betul, Bu? Wah, abot. Sing digendong lho, Bu. Pas. Ning lagune Mbah Surip yang digendong iman. Ternyata menguntungkan, ternyata aman, ternyata enak. Nah, ini iman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara iman yang ada pada kita, di antara banyak ayat ini Allah berjanji kepada orang yang beriman. Janji Allah kepada orang yang beriman di dalam Al-Quran beberapa macam, Bu. Mungkin episode yang berikutnya. Neng judul pun tak sampaikan dulu. Pak Rahmat kalau ngisi tentang iman, penting, Bu. Karena apa? Renungan setiap waktu itu wis pilihan kalah terus. Di mana imannya kalah? Karena apa? Dengan amplop pun dia menerima sehingga kalah yang jagokan. Nah, ini tak sampaikan iman. Mari kita tekankan kita masing-masing. Kita perkuat iman yang lebih baik, yang lebih kuat, sehingga benteng keluarga penting. Maka tiap-tiap individu kita perkuat iman, keluarga kita perkuat iman, insya Allah Islam yang sebenarnya membawa rahmatan lil alamin. Sama rahimakumullah, demikian materi Ahad pagi pada pagi hari ini. Banyak kekurangan, banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.